Jadi selamat bergabung dengan mata kuliah mitigasi bencana, merupakan mata kuliah pilihan akan membahas beberapa hal di dalamnya, di mana mata kuliah ini terkait dengan mata kuliah sebelumnya, yaitu bencana geologi. Jadi sebelum kita memahami mengenai mitigasi bencana, tentu tahap pertama kita harus memahami dulu apa itu bencana, ya, baik bencana geologi ataupun bencana antropogenik, ya. Jadi dua hal itu yang harus kita pahami dulu sebelum kita belajar lebih jauh mengenai apa itu mitigasi bencana. Nah, kalau kita bicara mitigasi bencana, saya melihatnya seperti puncak gunung es. Mengapa? Karena mungkin nanti ada banyak hal yang sebetulnya belum tersingkap. Bagaimana kita menyingkap proses dalam mitigasi bencana tersebut? Maka kita mulai dengan bagaimana kita membuat framework tentang mitigasi bencana ini. Dan di sini juga saya membagi dua mitigasi bencana antropogenik, dan ini memang kalau kita lihat semua bencana ini kita asumsikan itu climate related, berhubungan dengan iklim, ya. Tanah longsor, banjir, kekeringan. Meskipun ada beberapa banjir yang juga bisa disebabkan oleh akibat adanya gempa ataupun tsunami. Jadi kita bagi dua. Kenapa kita membagi dua hal ini? Karena seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya bencana antropogenik ini tidak terlepas dari ulah manusia. Berbeda dengan bencana biologi yang memang itu natural disaster ataupun bencana alam yang proses kejadiannya itu belum saat ini, misalkan gempa belum dapat kita prediksi. Dan beberapa framework bencana ini itu biasanya melakukan pendekatan risk assessment. Absolute risk sama dengan itu merupakan fungsi dari hazard. Hazard itu adalah ancaman sebetulnya dikalikan dengan kerentanan. Fungsi ini ternyata dalam implementasi itu akan berbeda-beda. Misalnya untuk fungsi dari bencana antropogenik itu merupakan fungsi dari ini ada exposure, ada sensitivity, dan ada adaptive capacity, ya. Kalau ini perumusnya karena merupakan fungsi, jadi akan sangat tergantung, dia bisa dikalikan, bisa ditambahkan ataupun bisa dibagi. Nanti kita lihat di kuliah detail. Oke, ya. Kemudian berikutnya kita akan melihat sebetulnya bencana apa saja sih yang banyak terjadi di Indonesia, ya. Dan dari tingkat kerugian, misalkan mana yang lebih besar, kerugian akibat bencana antropogenik ataupun bencana geologi ini, nanti kita lihat. Kemudian kita sudah memiliki undang-undang kebencanaan. Oleh karena itu kita perlu mempelajari sebetulnya siapa saja pelaku dari mitigasi bencana ini. Ya, kita mengacu pada Undang-Undang 24 tahun 2007. Kemudian upaya untuk melakukan mitigasi bencana ini banyak sekali konsep yang digunakan. Misalkan di RPJMN sekarang itu menggunakan konsep nilai kerugian. Nilai kerugian itu terkait dengan PDRB atau produk domestik
regional bruto kalau kita di tingkat daerah, ataupun GDP. Namun kita bisa mulai dengan mengukur resiliensi tadi. Apa sih resiliensi? Apa sih ketangguhan? Ketangguhan ya, jadi ada sekarang BNPB punya desa tangguh, kemudian ada Katana dan segala macam, juga akan terkait dengan siapa sih yang melakukan ini untuk bisa mengukur resiliensi. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana ekosistem based resilience. Jadi dalam hal ini ketika kita menggunakan ekosistem, misalnya kita menggunakan ekosistem ini bisa berupa daerah sungai. Jadi kalau kita bicara banjir, ya, bencana banjir, maka penanganan banjir ini tentu tidak hanya bisa dilakukan lokasi-lokasi banjir saja, tapi kita lihat juga siapa dan di mana yang menyebabkan potensi banjir tersebut akan meningkat. Kemudian kita juga bicara community based resilience. Kenapa? Karena sebetulnya yang menjadi korban ataupun pelaku tadi di pemetaan ini itu adalah community. Ya. Kita punya banyak kearifan lokal yang bisa digunakan di dalam hal community based resilience. Misalnya dulu penduduk lama menggunakan kentongan kalau terjadi bencana. Dan salah satu studi yang menarik dengan community based resilience ini adalah tokoh-tokohan masyarakat. Kita salah satu studi yang dilakukan oleh Columbia University misalkan melihat bagaimana peran Mbah Marijan yang begitu kuat ya, di masyarakat di sekitar Merapi, bahwa masyarakat lebih percaya bahwa Mbah Marijan itu memiliki hubungan dengan Nyi Roro Kidul dan ada mitos-mitos tertentu yang kita melihatnya dari sisi kemanfaatannya, bukan dari sisi untuk memperdebatkan, tapi bagaimana kemanfaatan dari pengetahuan knowledge masyarakat tersebut untuk mengurangi kerugian akibat risiko. Nah, kemudian kita coba bahas asuransi kebencanaan. Jadi sebetulnya asuransi ini bukan hal yang baru. Sekarang perusahaan-perusahaan asuransi sudah mulai bergerak kepada kebencanaan. Beberapa studi yang dilakukan oleh Mercy juga terkait dengan community based resilience juga melakukan asuransi. Misalnya saja asuransi bencana banjir. Jadi sekarang untuk rumah-rumah yang tinggal di pinggiran bantaran Ciliwung misalkan, dia bukan asuransinya terkena banjir, tetapi dari besarnya kerugian ataupun dari magnitude banjirnya tadi. Kemudian dihitung sehingga dia membayar premi. Nah, berapa besar premi tersebut itu yang kemudian bisa digunakan. Jadi bagaimana kita dalam bagian ini kita membahas bagaimana asuransi kebencanaan tersebut kita gunakan. Untuk asuransi yang paling banyak misalkan kita bicara asuransi DBD. Jadi asuransi DBD itu sendiri sebetulnya apakah terkait dengan perubahan iklim misalnya, itu bisa kita lihat. Nah, ini juga akan terkait ketika kita bicara kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang sekarang kita punya job bahwa Indonesia sekarang tidak hanya punya musim penghujan dan kemarau, tapi juga punya satu musim baru, yaitu musim asap. Musim asap ini terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan. Efeknya tentu kepada faktor kesehatan seperti ISPA. Nah, ISPA ini sendiri apakah asal tersebut masuk asuransi kesehatan, tetapi sebetulnya dari mana premi tersebut bisa lahir, nah ini juga merupakan yang terkait. Ini hal menarik untuk kita kaji. Kemudian, tadi saya sudah bicara banjir, nah kalau asuransi kekeringan ini memang dampaknya kekeringan ini dari terhadap pertanian misalkan. Kita bicara asuransi pertanian yang merupakan asuransi untuk peningkatan produksi pertanian. Tapi jangan lupa bahwa kekeringan itu merupakan suatu bencana ya, meskipun sudah bisa kita prediksi. Kemudian apakah ketika kita bicara di gempa, tsunami dan seterusnya, sifat asuransi tentu tidak berbeda. Berbeda dengan asuransi yang pada bencana-bencana antropogenik. Misalnya kita mengukur ketahanan gempa terhadap bangunan sendiri. Jadi bukan mengukur kapan gempa terjadi, tapi apakah bangunan tersebut telah memenuhi standar-standar tahan gempa
apakah bank tersebut pada zona. Jadi ketika kita bicara dua asuransi ini, kita bicara terkait dengan materi pengembangan bulanan. Oke, jadi kira-kira itu yang akan kita bahas selama kita kuliah ini, dan salah satu yang kita gunakan, kita akan menggunakan problem based learning. Apa itu problem based learning? Kira-kira seperti inilah. Problem based learning, jadi selama ini kita kuliah, saya bicara, saya menjelaskan, Anda mengingat, kemudian memecahkan masalah. Kita akan sekarang mulai dengan apa masalah yang akan kita pecahkan, bagaimana Anda mengetahui tersebut, dan bagaimana mempelajari dan menggunakan seluruh pengetahuan tersebut untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Kita akan coba menggunakan data-data yang sudah BNPB. Kira-kira itu komentar kuliah mitigasi